Halo Libra, apa kabar? Balik lagi sama Lucky di Fortune Star 222. Eh, Selamat bulan Juni. Sorry nih, lampunya kadang-kadang suka gitu. HP gue kayaknya nggak keren. Dimaklumin ya, gue juga orang baru di Jakarta. Maksud gue biasanya bolang, kita petualang. Jadi ya seadanya dulu gitu. Kan gue juga newbie ya, di sini newbie. Ntar deh kalau udah sampai 500 subscribers, ntar ada edisi colongan dari gue, yaitu curcol. Tertarik apa enggak terserah, mau dengerin terserah. Dengerin apa enggak terserah. Kalau kalian mau donasi ya kan, ntar gue beli yang kerenan deh, yang kerenan ya kan. Terus biar kalian juga dengernya enak ya kan. Sekarang soalnya biasanya gue juga karena bolang ya kan, jadi gue di Jakarta aja baru bulan April. Ini rumah ya begini, nggak ada dekorasi kan. Nah, seadanya aja ya, kita lagi bokeh semuanya kan. Ini gue mau lagi edisi lunar eclipse, gerhana bulan ya. Jadi quickie maksudnya singkat aja, cepet-cepetan aja. Gue cuma bakalan tarik tiga kartu dari tarot sama satu dari guidance goddess oracle card. Nah, kalau gerhana bulan ini jadi agak-agak spesial nih sebenarnya gitu. Walaupun bukan bonus. Oh ya, secara Libra sama Gemini kalian emang wah tok banget deh. Pertama, gue mau ngucapin makasih dulu untuk yang udah subscribe sama yang udah nge-likes ya. Lanjutkan. Share-nya boleh kalau diperluas lagi. Bantuin gue kan ya. Terus apa namanya di edisi gerhana bulan ini. Jadi oh ya, gue loncat begitulah. Karena Gemini sama kalian tuh Libra, kalian yang paling hits di channel gue. Jadi kalian kali ini yang pertama kali akan gue tampilin, oke? Nah, untuk gerhana bulannya itu ada di Sagittarius, oke? Dampaknya ke kamu tuh apa? Gerhana bulan tuh ada apa sih? Nah, gerhana bulan itu biasanya adalah ending ya. Nah, dan kalau energinya gerhana bulan itu biasanya yang kena adalah orang-orang seperti kita yang normal ini. Jadi apa namanya, kalau ada jadi gerhana bulan itu kita semua orang gitu di planet ini bakalan kena. Sedangkan bulan ini itu ada gerhana 2 kali. Gerhana bulan sama gerhana matahari. Nanti di akhir bulan Juni gerhana matahari. Nah, dampaknya gerhana matahari itu lebih ke orang-orang yang punya kuasa. Gitu, yang punya power. Nah, dampak dari gerhana bulan ini adalah bakalan banyak power struggles. Power struggles itu tentang kekuasaan ya. Kekuasaan, perjuangan melawan kekuasaan karena bawaannya maunya rebel, berontak, menginginkan keleluasaan, kebebasan. Karena di Sagittarius itu selalu meminta untuk freedom. Jadi semua yang mengikat itu bakalan diberontakin gitulah intinya. Energi Sagittarius itu kayak gitu. Terus kok tiba-tiba gue gelap ya, kan suka gitu tuh kan, tiba-tiba terang. Dan ini apa namanya, jealous, cemburu itu bakalan ada banyak provokasi tentang kecemburuan, entah itu sosial, entah itu pacar, entah itu serah lah ya. Energinya kamu untuk gerhana bulan ini kenanya di mana? Walaupun secara chartnya Libra, kamu tuh kenanya di
Sagittarius kan ya, Sagittarius. Komunikasi, kamu ditantang untuk berkomunikasi, untuk komunikasi dan cara berpikir, perspektif kamu, dogma-dogma ya. Jadi nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan dan keyakinan-keyakinan yang kamu pelajari, yang kamu pegang selama ini, itu akan tertantang dari saudara-saudara, aktivitas-aktivitas antara sehari-hari ya, hobi kamu sendiri, tetangga kamu ya, itu bakalan kena tuh. Yoi, bener, kamu bakalan dapat banyak provokasi dari tetangga-tetangga, saudara-saudara, kakak adik, teman-teman main kamu, orang-orang dari yang keseharian kamu, dari online juga, karena mungkin kamu mengekspresikan apa yang kamu pikir, opini-opini kamu, dan apa yang kamu percaya, kamu bakalan terprovokasi. Udah ya. Oh maaf, kebalik. Three of Coins. Okay. Knight of Wands. Okay. Nine of Swords. Energi secara overall. Queen of Wands. Underneath, Six of Cups, Six of Coins, Tower, Ace of Swords. Alright, okay. Energinya kalian yang ini ya, yang overall secara keseluruhan energinya ini fire sign ya, bisa Aries, bisa Leo, bisa Sagittarius. Buat gue secara pribadi ini energinya Leo. Ini untuk kamu semua yang ini ya, apa namanya, rising, moon, Venus ya, sun, bahkan sampai Jupiter. Energi Leo ya kan, Leo itu ada di, kalau kamu Libra, Virgo, Leo ya, di antara grup teman-teman kamu ya, social life kamu, network, social network ya, tentang teknologi juga, harapan-harapan kamu, ekspektasi kamu ya, tentang sosial, keadilan sosial lah, segala macem. Karena Leo itu ada di kalau menurut chart kamu itu ada di rumah ke-11, yaitu di social activity, social life, circle of friends kamu ya. Artinya ya, di antara teman-teman kamu, groups, kerjaan juga, termasuk saudara juga sih gitu. Sedangkan Leo itu sendiri, secara general, Leo itu dia yang empunya rumah kelima. Rumah kelima itu adalah romance, love affairs ya, selingkuhan, kreativitas, fertilitas, senang-senang, self expression ya, dan drama. Itu energi yang tersembunyi, energi yang tidak secara ininya, secara, jadi ini energi yang apa namanya, yang tidak subconsciously gitu, yang tidak kita sadarin ya. Energi gerhana bulan ini adalah tentang ya kreativitas kalian, tentang romance kalian,
tentang love affair, tentang perselingkuhan kalian, ya, tentang kreativitas, tentang bersenang-senang dengan teman-teman, ya kan, grup dengan social life kalian, ya tentang harapan-harapan kamu juga, tentang teknologi. Nah, dan di bawahnya ada Six of Cups. Ada nostalgia di sini, ada yang bernostalgia. Dan ini kartunya kamu nih, Six of Coins di bawahnya. Seimbang, balance dalam memberi dan menerima. Ini cause and effect, sebab dan akibat ya. Hukum sebab dan akibat. Dan di bawahnya ada Tower. Ada ending. Dan ada komunikasi. Wow. Di bawahnya ada Hangman. Hangman ada si Pisces. Dengan pengorbanannya untuk memahami. Menjadi the Hangman, ya kan? Ya, setelah kartu pertama, kamu adalah Three of Coins. Three of Coins itu kolaborasi, terbuka untuk menjadi yang kooperatif, ya, dan bekerja sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Itu Three of Coins ya, untuk istilahnya. Tapi di sini kan kalau itu biasanya kalau di tradisional decknya si tarot emang begitu ya. Cuman kalau di sini nih, kalau di deck ini ada, karena kalau di tradisional deck ada 2-3 orang gitu kalau nggak salah di kartunya. Di sini cuma dia doang nih sendirian ya, cuman dia doang ngegambar cewek, ngelukis cewek, ya kan. Ini lebih ke kreativitas sih, lebih memperdalam skill kali ya, dalam berimajinasi. Gue gak ngerti juga deh. Kok rasa-rasanya gitu maksudnya being open to collaborate, ya kan, untuk mendalami imajinasinya. Ya kan, kok jadinya ke sana gitu. Enggak, maksudnya ya intinya ini mungkin untuk bekerja sama dalam kreativitasnya gitu. Dalam kreativitas kalian ingin membuka kesempatan untuk menjadi yang lebih terbuka dalam berkreativitas gitu. Kartu kedua, Knight of Wands. Ini dia nih si Gerhana, ya kan. Ini kartunya Sagittarius. Entah kalian berhubungan dengan Sagittarius. Kemarin ada yang komen emang berhubungan sama Sagittarius ya. Jadi gini. Yang berhubungan dengan Sagittarius. Sagittarius itu karena secara gerhana bulannya di Sagittarius itu lagi ada ending ya kan. Kalau gerhana itu kan ending ya, gerhana bulan itu pasti ending ya. Perubahan secara total, perubahan yang sangat gratis, bukan total, perubahan sangat gratis. Nah, karena ini jatuhnya di Sagittarius, kalau di Libra itu kan yang karena cuman bagian tadi apa, persepsi, komunikasi, ya kan. Nah, kalau si Sagittarius kena di segala macam aspek hidupannya, itu kena. Jadi untuk gerhana bulan Sagittarius itu lagi kena ending secara total, perubahan total diri, transformasi total, kurang lebih gitu deh. Jadi dia kena dari segala macam sudut ya. Memang dia diminta untuk berubah karena kebetulan juga untuk seorang Sagittarius, nggak hanya untuk seorang Sagittarius, maksudnya gini, energi South Nodes, polarity South Nodes dan North Nodes, dimana ini adalah akses untuk karma kita secara kolektif dunia ya, semesta.
Artinya sekarang itu kan dia akses Sagittarius sama Gemini ya, Sagittarius sama Gemini. Yang mana South Node-nya adalah Sagittarius, North Node-nya itu Gemini, oke. Okay? Nah, South Node itu adalah gimana kita seperti biasanya. Kita sudah terbiasa ini South Node. Jadi kita yang lama itu ini ya, Sagittarius ini. Yang mana kalau di Sagittarius itu artinya adalah dogma di sini. Ya. Ini dogma-dogma, kepercayaan-kepercayaan, keyakinan-keyakinan kita yang membentuk kita sampai sekarang adalah ini, Sagittarius. Nah, kita diminta dan dituntut untuk berpaling ke karakternya Gemini. Meninggalkan dogma yang lama, menyeimbangkan dengan mempelajari hal-hal yang baru, membuka wawasan yang lebih luas ya, untuk meningkatkan wawasan pendidikan kita, untuk bisa menjadi yang lebih baik, meninggalkan persepsi-persepsi lama, keyakinan-keyakinan, kepercayaan yang tidak membangun lagi. Jadi seperti halnya Saturn, Jupiter, bahkan Venus ya. Sampai nanti tanggal 18 Merkuri pun akan retrograde. Jadi Pluto pun retrograde. Jadi semuanya planet itu lagi retrograde. Yang mana kalau semua planet itu lagi retrograde, artinya kita lagi dikasih kesempatan untuk melihat lagi ya, dikasih kesempatan kedua untuk mengevaluasi lagi semua kepercayaan, nilai-nilai, keyakinan, dan bagaimana kita memberi suatu prioritas ya, itu memang berjangka panjang atau enggak, signifikan atau enggak, masih valid enggak sampai sekarang detik ini, hari ini gitu, dengan cara kita memandang dulu sama sekarang, dan kedepannya itu masih valid nggak sih gitu. Kalau masih ya lanjutkan gitu, kalau enggak ya tinggalkan. Kita tidak akan pernah bisa mempelajari hal-hal baru sebelum kita memberi space di otak kita, di kepala kita, singkirkan yang lama, kita baru bisa mempelajari yang baru gitu. Seperti kalau gelas penuh nggak bisa dong diisi ya kan. Jadi memang kita harus mencoba menghilangkan memang yang sudah tidak cocok, yang tidak menguntungkan ya, untuk masa depan kita, ditinggalkan dan diisi yang baru gitu maksudnya ya. Nah, si Sagittarius ini itu kan secara global tuh ya, itu energi secara global. Nah sekarang kalian Libra yang punya hubungan dengan Sagittarius, suka gitu kan, gimana sih supaya enggak mungkin kalian akan punya resiko untuk kelar kalau memang kalian punya hubungan dengan Sagittarius. Memang karena apapun itu setiap kalian sendiri yang tahu situasi kalian sendiri, keadaan kalian sendiri, setiap orang berbeda kan masalahnya ya. Cuman kemungkinan besar yang berhubungan dengan seorang Sagittarius punya kemungkinan akan kelar. Nggak pasti karena setiap orang beda ya. Nah, kalau secara berchart kalian Libra, seperti tadi gue udah bilang, emang ini energinya gerhana bulan ini dari Sagittarius, dan Sagittarius pun keluar, yaitu tentang komunikasi. Kayaknya kalian emang harus belajar lebih banyak. Jadi emang di sini kan dimintanya di rumah ketiga, karena Sagittarius tuh di chartnya kalian adalah rumah ketiga. Rumah ketiga itu adalah komunikasi dan higher learning ya, persepsi. Bagaimana kita melihat sesuatu, memandang, memahami sesuatu. Jadi kita diminta untuk belajar lebih banyak lagi, untuk memperluas
wawasan kita. Dan di sini juga di rumah ketiga ini juga kita diminta untuk dalam sosial, beraktivitas sosial itu dengan sibling itu saudara ya, saudara-saudara, kakak, adik gitu, untuk lebih komunikasinya lebih diperkuat gitu. Sama untuk merevisi juga pendidikan dari waktu kamu kecil sampai sekarang ya, valid nggak masih gitu. Kalau enggak, kamu diminta memang untuk menambah wawasan, bisa sekolah lagi, kursus lagi, apapun itulah ya gitu. Nah, kartu ketiga, the Nine of Swords. Kamu dikejar-kejar sama ketakutan-ketakutan dari pikiran-pikiran kamu sendiri. Libra. Capek gak sih lo? Kebanyakan mikir. Kayak Virgo aja. Virgo kayak gitu tuh. Kebanyakan analisa. Hidup itu untuk dijalanin, bukan untuk dipikirin. Waktunya habis loh. Lakukan masalah salah atau enggak, itu bisa diperbaiki. Jangan malah jadi yang nggak berbuat apa-apa. Mendingan salah daripada nggak berbuat apa-apa. Dan kalau kalian salah ya, itu pun juga bukan salah sebenarnya. Kamu mau melakukan sesuatu karena kamu memang mau saat itu. Tapi terus jadi segala sesuatu itu netral. Bukan baik atau jahat, bukan salah atau benar. Sesuatu itu kamu punya pikiran, kamu punya ideologi. Balik lagi nih ke persepsi ya. Kamu punya ideologi, ideal, pemikiran atau pembelajaran, keyakinan yang selama ini kamu pelajarin adalah benarnya begini, seharusnya begitu. Oke? Jadi kamu tidak mau melakukan segala sesuatu karena pemikiran kamu sendiri. Oke? Itu semua ilusi. Oke? Itu semua tidak nyata. Karena itu hanya kepercayaan. Oke? Begitu kita sudah melakukan sesuatu, itu baru hasilnya kelihatan, karena setiap pengalaman ke setiap pribadi adalah berbeda. Oke? Kita sekarang mungkin bareng jalan ke Bali. Berangkat dari titik yang sama, sampai sana bareng. Yang kita alamin mungkin berbeda. Ternyata kamu jatuh waktu ke WC di tengah jalan. Beda. Nggak akan sama hasilnya. Gitu loh. Jadi lebih baik tidak dipikirkan terlalu banyak, terlalu dalam. Jadinya parno, kamu sendiri yang sakit. Kalau di traditional decks itu nggak bisa tidur. Nine of Swords itu kamu nggak bisa tidur, sakit. Dan kamu jangan salah, semua penyakit yang ada di badan, yang ada di kita itu cuma karena pikiran gitu. Jadi aware, jadi kita harus mulai lebih awas akan energi kita. Jangan terlalu dipikirkan segala hal, tapi dirasakan. Energi nggak pernah bohong, tapi kita selalu memberi idealnya, seharusnya nggak gitu. Tapi apa sih yang kita rasakan, jadi kita juga bisa ngerasain orang lain tanpa harus memberikan idealismenya seperti mana, seharusnya seperti mana. Enggak ada yang seharusnya. Dan biasanya dengan kita membiasakan berpikir seharusnya kita sudah ngejudge seorang lain, bahkan diri kita sendiri, dan kita akan tertekan, dan itu bikin sakit gitu. Oke? Jadi preaching. Kayak kelamaan selalu dibuat lo, Lid.
karena gue care banget sama lo Libra. Gila banget sih, kebangetan sih gue sama lo. Ini ya oracle card ya, kartu nasihat apa sih dari semesta buat lo. Nih kayak gini nih, energinya Six of Cups. Lu hidup di masa lampau, di masa lalu. Semua data, semua informasi yang kita punya, yang kita pegang sampai sekarang, yang kita percayai, yang kita yakini, oke, itu semua cuma referensi. Oke, itu cuma referensi. Belum tentu kamu ulangin lagi hal yang sama, hasil yang sama, belum tentu. Kamu pernah tinggal di Amerika, pulang, kamu berangkat lagi ke Amerika, kejadian bakal sama? Enggak, ya kan? Kamu balik lagi ke mantan kamu, mantan SMP kamu, sekarang balik lagi sama dia, sama? Belum tentu. Gitu, ngapain sih dipikir? Kalau maju tuh ke depan, jangan ke belakang. Kalau jalan tuh ke depan, jangan ke belakang, bukan maju. Jalan ke samping boleh nggak ya? Ya boleh lah ya. Sama Gemini tuh dapetnya sama, leap of faith. Bisa baca? Oke. Take a risk and put your heart's true desire into action. Oke, artinya yakinkan dirimu, percaya diri kamu sendiri untuk mengambil langkah, ambil resiko untuk apapun yang kamu mimpikan. Jadi suatu tindakan yang konkret, bukan di sini, bukan di keadaan ini. Dan terbukalah kerjasama sama orang lain untuk mendapatkan apa yang kamu mimpikan. Jangan dipikirin doang. Waktu itu, jadi waktu, time ya, itu adalah hidup kamu. Saya kehilangannya kamu ya, jangan sampai kehilangan hidup. Itu aja sih. Kalau kamu semakin tidak melakukan sesuatu untuk apa yang kamu benar-benar pinginin, apa yang kamu mau, apa yang kamu mimpi ya, your very desire thing gitu, you wasting your life. Kamu ngabisin waktu hidup kamu aja gitu. Jadi yakinkan dulu apa yang kamu mau, go for it, jangan terlalu mikirin banyak. Itu aja sih saran dari gue. Coba yang kalau mau personal ya, kontak gue. Kita ngobrol panjang Jo. Oke. Sekali lagi makasih yang udah nonton, dan jempolnya ya, lanjutkan sebar lebih banyak lagi ya, ajak yang lain, kakak-kakak, adik-adik, saudara-saudara, boleh ajak semuanya ya kan. Sampai ketemu lagi ya, bye bye, the next time.